Selamat sore, Shalom. Yang di atas, Shalom. Kok suaranya kecil banget, anak muda. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuk bulan Februari, ini adalah minggu yang pertama di bulan Februari ini. Dan gereja kita memasuki tema tentang karakter murid Kristus. Jadi nanti setiap minggu kita akan banyak belajar hal-hal yang menarik tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Karakter apa yang harus kita miliki. Dan pada kesempatan hari ini, pada minggu ini, kita akan banyak belajar dan akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Judulnya adalah rendah hati dan hidup sederhana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai murid-murid Kristus, orang-orang yang mau belajar dari pribadi yang namanya Yesus, yang adalah guru dan teladan kita, dan yang menjadi pelopor tentang kerendahan hati, maka kita mau sama-sama belajar hari ini, karena kita melihat dan tahu lewat Alkitab bahwa salah satu gaya hidup dan karakter yang melekat dalam diri Yesus adalah dia adalah pribadi yang rendah hati dan hidupnya sederhana. Orang yang rendah hati, maka kecenderungannya adalah hidupnya adalah dalam kesederhanaan. Dan bicara tentang kesederhanaan Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya tentang masalah penampilan fisik. Bukan hanya tentang kebiasaan dia makannya sama apa ya sehari-hari. Atau dia ngopinya di mana, atau rumahnya di komplek apa. Tetapi bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang kesederhanaan, bahwa itu dimulai atau lebih bicara kepada sikap hati seseorang. Jadi orang kalau seandainya dia mau kaya, mau jabatannya tinggi, kalau dia punya karakter yang rendah hati, maka hidupnya itu simple, saudara. Hidupnya itu nggak ribet, ya. Dan tetap bisa enjoy, menikmati, menjalani gaya hidup dalam kesederhanaan. Tetapi sebaliknya ada orang yang maaf kata mungkin hidupnya pas-pasan tetapi sombong. Ada nggak kira-kira? Ada juga. Dan artinya bahwa sebetulnya kerendahan hati dan kesederhanaan itu ada saling keterkaitan. Memang secara psikologis ya, secara umum orang pada umumnya itu senang akan hal-hal yang baik yang dia terima Bapak Ibu Saudara. Umpama orang akan lebih senang dipuji dibandingkan dengan dikritik apalagi disalah-salahkan. Atau juga orang akan lebih siap untuk dinilai baik atau diperlakukan baik dibandingkan dengan diperlakukan buruk. Diperlakukan kasar, diperlakukan tidak sopan bahkan sampai menyinggung perasaannya. Tetapi orang dengan karakter rendah hati biasanya tidak mencari hormat, tidak mencari penilaian baik, pujian dari sesamanya, dikagumikah. Walaupun sebetulnya orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya itu respect, kagum pada apa yang ada dalam dirinya, akan segala bakat, akan segala fasilitas yang dia miliki. Tetapi orang yang rendah hati tidak merasa bahwa semua pengakuan itu merupakan nilai paling berharga, paling utama yang ada di dalam dirinya. Apalagi kalau seandainya dia sudah jadi anak Tuhan. Kenal lewat firman Tuhan bahwa yang membuat seseorang, yang membuat hidup saya dan saudara itu menjadi bernilai, berharga bukan pada apa yang melekat pada tubuh kita. Bukan apa baju yang kita pakai, mobil merek apa yang kita pakai, belinya di mana. Tetapi juga kepada hal yang lain yang seharusnya kita mengerti. Apakah sebenarnya nilai hidup kita. Dan bukan juga nilai hidup seseorang, berharganya seseorang bukan juga apa kata orang saudara. Umpama seandainya ada seorang ibu, dia datang satu ibadah. Lalu ibu itu menghampiri seorang worship leader yang baru saja memimpin pujian. Dan ibu itu bilang, "Dek, ibu udah keliling gereja nih. Dan ibu melihat bahwa kamu ini adalah worship leader yang terbaik." Pertanyaannya adalah apakah betul-betul dia adalah seorang worship leader yang terbaik? Jawabannya adalah relatif, bisa ya, bisa tidak. Ini subjektif. Ini adalah penilaian dari ibu itu. Atau mungkin misalnya ada sesuatu hal yang mungkin buruk yang diterima oleh seseorang. Umpama, kamu ini saya tahu keluarga kamu seperti apa. Kamu gak ada potongan dari orang sukses. Saya tahu orang tuamu seperti apa.
dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang baik atau mungkin sesuatu yang buruk yang orang katakan, saya mau katakan bahwa itu tidaklah terlalu penting. Karena sebetulnya nilai hidup kita yang sesungguhnya yang paling betul adalah bukan apa kata orang, bukan apa kata kita sendiri, tetapi apa kata Tuhan tentang diri kita. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wow, saudara. Ketika kita baca ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan menyatakan isi hatinya bahwa yang membuat seseorang itu berharga di mata Tuhan itu bukan karena pencapaian yang dia dapatkan. Bukan seberapa banyak aset yang sudah dia miliki. Tetapi alasannya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Saudara bersyukur dikasihi oleh Tuhan, amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Yang merasa bersyukur, bersuka cita karena berharga dan dikasih oleh Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bicara tentang kerendahan hati Bapak Ibu Saudara dan kesederhanaan. Rasul Paulus pernah menulis dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Nanti ke depan kita akan belajar tentang dari ayat-ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita hubungkan dengan kitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 15, kalau kita membaca perikop kitab Yohanes ini, judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika kita membaca perikop ini, maka kita sering mendapati bahwa kisah ini dijadikan contoh bagaimana Yesus memberikan teladan di dalam hal kerendahan hati. Mari kita baca perikop ini, tidak usah semua, saya baca beberapa ayat, saudara bisa mengikuti lewat layar di depan. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Lalu ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hubungkan antara kitab Filipi, tulisan Rasul Paulus dengan kitab Yohanes tadi, maka kita akan mendapatkan satu hal yang nyambung, yang sinkron. Bahwa Yesus pada waktu itu memberikan contoh yang luar biasa di dalam hal kerendahan hati dan dalam kesederhanaannya. Yesus mempraktekkan sesuatu yang natural. Yesus mempraktekkan sesuatu yang totalitas. Sesuatu yang tidak dibuat-buat, sesuatu yang tidak terpaksa dia lakukan. Dan dia tidak melakukannya dengan setengah-setengah, saudara. Saudara bisa bayangkan bahwa pertanyaannya begini. Apakah dari murid-murid itu ada Yudas apa enggak kira-kira?
Ada nggak? Ada. Di situ ada Yudas dan kira-kira Yesus tahu nggak bahwa sebentar lagi salah satu dari muridnya yang akan dia basuh kakinya adalah orang yang mengkhianati dia. Kira-kira Yesus tahu nggak? Tahu saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11 ya, maka dikatakan sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ketika kita merenungkan apa yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Ketika dia tahu bahwa ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Ada satu orang yang dia kasih, yang dia cintai akan mengkhianati dia. Tetapi Yesus memperlakukan sama. Yesus melakukan dan menunjukkan keaslian karakternya, saudara. Keaslian bahwa dia itu adalah karakter yang rendah hati. Dia melakukannya dengan tulus tanpa modus. Dia melakukan hal itu di segala tempat dan situasi. Kadangkala misalnya umpama dalam sebuah keluarga ya. Ketika kita tahu ada anggota keluarga kita yang tahu kita bahwa orang itu sebetulnya sifatnya kurang baik. Tetapi kadang-kadang ya misalnya entah suami dengan istri atau kakak dengan adik ya tahu oh ini kalau misalnya dia kok tiba-tiba baik ini ada modus nih. Pasti ada maunya. Dan ketika apa yang dia inginkan sudah dapat biasanya kebaikannya itu menjadi tiba-tiba berubah. Orang yang kerendahan hati ataupun ketulusannya atau kebaikannya pura-pura biasanya adalah sesuatu yang enggak awet, saudara. Sesuatu yang sangat apa? Ya sementara saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi 2 dan kita mau sama-sama merenungkan ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama yang kita bisa ambil dari kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8 adalah saya menggarisbawahi kalimat mengambil rupa seorang hamba. Ketika ada kalimat mengambil rupa seorang hamba, ini poin yang pertama. Maka dari sini Paulus ingin mengungkapkan bahwa pada waktu itu Yesus mengajarkan bahwa penampilan luar, penampilan lahiriah itu bukan segala-galanya. Poin 1, klik. Nah ini betul. Ya, mengambil rupa seorang hamba. Yesus mengajarkan bahwa penampilan luar, penampilan lahiriah itu bukan segala-galanya. Sebagai Tuhan, sebetulnya dia punya kebebasan untuk menentukan segala sesuatunya, saudara. Pada saat dia datang ke dunia. Ibarat misalnya seorang bos besar, seorang owner perusahaan, dia punya cabang di berbagai daerah, maka dia pada waktu satu ketika hendak mengadakan kunjungan ke satu daerah, ke tempat di mana ada cabang perusahaannya di situ. Maka si bos tersebut bisa minta fasilitas VVIP. Fasilitas di mana dia mau dijemput pakai mobil apa, makannya mau di mana, nginepnya di mana, itu bebas suka-suka dia. Kenapa? Karena dia adalah bos, enggak ada yang lebih tinggi jabatannya dari dia. Demikian juga ketika Yesus datang ke dunia, saudara. Saudara, kalau misalnya kita buka kitab Mazmur 89 ayat 12, kalau kita ada pertanyaan langit dan bumi emang punya siapa sih? Langit dan bumi itu punya Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini punya Tuhan. Firman Tuhan bilang, punya mula langit dan punya mula juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Kalau saya lihat dalam salinan lain dikatakan, engkaulah yang menjadikannya. Tetapi apa yang Alkitab tulis, saudara? Ketika contoh saja ketika kita lihat peristiwa yang beberapa waktu lalu kita baru saja rayakan dalam peristiwa Natal. Bahwa apa? Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dengan pencipta, ketika dia mau datang kepada sesuatu yang dia ciptakan, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Disitulah Yesus menunjukkan satu hal yaitu kesederhanaan dan kerendahan hati. Jadi walaupun bisa, namun dapat membatasi diri. Walaupun bisa, namun dapat menguasai diri. Bukankah kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, bahwa seringkali kita ada melewati batas dan kita tidak bisa menguasai diri dan ada orang-orang tertentu yang akhirnya apa? Akhirnya terjerumus
kepada kesulitan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika ada orang yang hendak mengejar kekayaan, lalu apa? Dia terjerumus kepada sesuatu yang mengikat dia. Pencobaan yang dialami karena akibat kecerobohannya. Ketika misalnya ada seseorang yang mungkin enggak tahan ketika melihat gaya hidup dari temannya. Lalu akhirnya dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik. Atau mungkin kita sering dengar istilah bahwa lebih besar pasak daripada tiang. Tetapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Bahwa ketika Yesus datang ke dunia dalam peristiwa Natal, apakah dia lahir di kota Yerusalem? Di sebuah kota yang terkenal, yang menjadi pusat perhatian di daerah Timur Tengah sana. Dia memilih lahir di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Lalu ketika itu juga kita lihat bahwa apakah Yesus ya paling enggak harusnya lahirnya di tempat yang pantas lah. Tapi kita ketahui bersama bahwa itu pun dia tidak menentukan pilihan di tempat yang layak, saudara. Bahkan tempat tidurnya pun kita tahu dari palungan. Dan saya percaya dan saya yakin seminim-minimnya kita, semiskin-miskinnya kita tidak mungkin menaruh dan menidurkan anak kita di sebuah palungan. Palungan Bapak Ibu Saudara tahu ya. Palungan adalah tempat makannya kambing dan domba. Dan dia pun tidak menentukan pilihan lahir dari sebuah keluarga yang terpandang. Karena kalau orang terpandang, orang kaya, kalau dia memberitakan Injil, ini dari keluarga kaya, lebih didengar, saudara. Bukan kita tahu kalau misalnya orang terpandang, orang kaya kalau ngomong, itu pasti lebih disegani dan lebih dihormati. Tetapi apa? Yesus tidak memilih dan padahal Yesus sanggup melakukan dan memilih yang terbaik untuk dia dapatkan ketika dia datang ke dunia. Tetapi pertanyaannya apakah dengan mengambil gaya hidup sederhana dan bersikap rendah hati seperti itu dalam kesehariannya, itu mengakibatkan menurunkan derajatnya, menurunkan harkatnya sebagai manusia pada waktu dia datang ke dunia? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita lihat dalam kitab Filipi 2 ayat 9, maka firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bahkan kalau kita hubungkan dengan apa yang pernah Yesus ucapkan sendiri dalam Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca sebuah, lihat dari WA gitu, ada kiriman postingan seperti itu. Klik, ada mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ini siapa orangnya. Ya jadi yang sebelah kiri yang pakai kacamata itu adalah namanya Bill Gates. Bill Gates adalah dia adalah pendiri dan pemilik Microsoft dan mungkin dia adalah salah satu atau mungkin orang yang paling kaya di dunia. Hartanya itu 1.000 triliun, saudara. Itu nolnya banyak banget. Jadi kalau seandainya hartanya mau dibeliin kerupuk, lalu kerupuk itu dijatuhkan di Pulau Jawa, kalau dilihat dari satelit, maka jauh Pulau Jawa kelihatannya putih sama seperti itu. Karena apa? Hartanya nggak kira-kira banyak ya. Tapi di situ menyoroti bahwa dia pakai jam yang sederhana. Di sebelah sebelahnya yang sebelah kanan ada seorang pialang investasi saham namanya Lo Keng Hong. Dia adalah salah satu pemain saham yang sangat ulung dan sangat kaya. Dan dia bilang tujuan saya jadi kaya bukan terlihat kaya. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya begini, ada ditanya pilihan. Ya. Bapak Ibu Saudara pilih mana? Dianggap kaya padahal biasa aja. Dianggap kaya padahal sebetulnya di rumah itu ngirit banget. Ngisi kuota juga misalnya yang paling murah. Mas, itu paling murah sabaraha? Ya, yang penting dia bisa upload. Ya, kalau besok pas makan siang di kafe diupload cepret gitu. Kelihatannya kan keren. Padahal sebetulnya dia itu biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, saudara pilih mana? Pilih dia anggap biasa saja, terlihat sederhana, padahal dia orang pinter loh. Dia itu padahal bos. Dia itu orang kaya. Rumahnya gede-gede. Yang tahu aja di Tasik ada 2 gede-gede. Mobilnya ada 3. Rumahnya 2, mobilnya 3. Mahal-mahal. Istrinya
Istri satu aja. Istrinya satu. Satu juga nggak habis-habis, saudara. Bapak pilih mana? Dianggap kaya, tapi padahal biasa. Atau dianggap kelihatannya kok orangnya low profile, sederhana. Tetapi pasti, ternyata dia orang yang cukup berpengaruh. Saudara, memang tidak berlebihan ya ketika kita hidup di zaman now, di zaman sekarang di mana yang namanya media sosial itu sangat terbuka dan tempat kita untuk posting itu sangat luas, bahwa kadang-kadang kita tergelitik untuk cenderung memberikan satu hal yang baik dan mementingkan tampilan luar. Bahkan kadangkala kita juga orang-orang Kristen tergoda untuk menjadi sama, menjadi serupa dengan gaya orang dunia. Ya, yang ingin menunjukkan sesuatu yang wow, seperti supaya dianggap, diakui. Kita mungkin ada tergoda, aku juga kan udah biasa seperti itu. Orang lain pun melakukannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita suka membeda-bedakan atau menilai dan memperlakukan orang berdasarkan penampilannya. Kalau misalnya dilihat bahwa penampilannya si Ganu, lalu kita mulai membuat satu penilaian. Oh, saya lebih tinggi dari dia. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih pintar dari dia. Saya lebih kaya dari dia. Atau misalnya sama orang yang wow kelihatannya itu. Waduh, kita sepertinya merunduk-runduk seperti itu. Ada nasihat firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Kita bisa baca, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Berikutnya, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana dan duduklah di lantai ini dengan tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan ayat ini, firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan dan memandang rupa bahwa sesuatu hal yang paling utama dari seorang manusia. Tapi begini Bapak Ibu Saudara ya, bicara tentang kerendahan hati dan kesederhanaan bukan berarti kita tidak boleh tampil rapi. Ya, bukan berarti kita tidak boleh ke salon, ya, bukan berarti kita tidak boleh merawat diri. Itu adalah sesuatu yang penting juga, bukan berarti kita tampil asal-asalan. Ya, jadi supaya, baru dengar khotbah itu di minggu pertama bulan Februari harus sederhana, maka kita kemana-mana bajunya itu terus supaya dianggap sederhana, saudara-saudara. Ya, atau misalnya rumah kita, ya, dibiarkan kotor, bocor, biar nggak apa-apa lah. Kita kan hidup sederhana, itu beda ya. Antara jorok, malas dengan hidup sederhana itu nggak ada hubungannya, saudara-saudara. Rawat diri, oke lah, ya itu penting. Apalagi untuk menunjang pekerjaan kita, untuk pelayanan, lain sebagainya. Kita beli baju yang baru, sepatu yang baru, tidak menjadi masalah. Tetapi yang firman Tuhan tekankan di sini adalah kejarlah yang lebih penting daripada pengakuan manusia, yaitu kejar pengakuan daripada Tuhan. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini, tetapi perhiasanmu. Perhiasan di sini kan bicara tentang sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Saya percaya kita semua sepakat bahwa perhiasan itu kan barang berharga, ya. Tetapi perhiasanmu yang berharga di dalam hidupmu ialah apa? Jambulmu yang 5 cm? Enggak. Tetapi apa? Yang berharga di dalam hidupmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, dan sangat berharga di mata Allah. Tampilan luar kita perhatikan baik, tapi jangan lupa perhatikan juga sesuatu yang dari dalam. Karena Tuhan lihat itu yang dari dalam. Ini bedanya manusia sama Tuhan. Kalau Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Poin yang kedua, selain kita
belajar dari supaya kita tidak menonjolkan penampilan luar dan lahiriah semata-mata. Poin yang kedua yaitu kita belajar tentang ketaatan dari kitab Filipi ini. Saudara, dalam kerendahan hati itu ada roh ketaatan. Kerendahan hati dan ketaatan itu satu paket, saudara. Nggak bisa dipisahkan. Orang yang rendah hati punya roh ketaatan. Taat pada firman, taat pada Tuhan, taat pada pimpinan, taat pada orang tua. Dan dia mengerti bahwa menyadari dalam hidup ini itu ada otoritas di atas kita. Ada punya roh penundukan diri. Tetapi sebaliknya orang yang tidak memiliki kerendahan hati, ada kecenderungan agak sulit untuk taat. Seolah-olah ada yang nahan. Ketika dia mau belajar untuk rendah hati, ada yang nahan. Apa yang nahan itu? Yang nahannya itu adalah ego manusia. Yang nahan itu adalah kesombongan manusia. Saya pernah baca kisah begini, saudara. Ada suami istri yang diam-diaman bertahun-tahun, tapi masih satu rumah. Diam-diaman, saudara. Waktu pacaran itu romantis, mesra, ya. Manggilnya kalau enggak yayang, bebek, dan lain sebagainya. Yang anak muda lebih ngerti lah. Lalu setelah menikah setahun 2 tahun ya papi mami, papa mama. Lalu entah karena peristiwa apa, akhirnya terjadi gesekan. Dan sejak saat itu terjadi gencatan senjata. Enggak enggak omong-omongan, diam-diaman bertahun-tahun. Bertahun-tahun satu rumah tapi enggak diam-diaman. Tapi diam-diaman. Kalau dulu manggilnya mesra, sekarang manggilnya enggak ada mesraan lagi. Manggilnya hey. Dan kalau enggak hey, sini dan situ. Satu kali si suami datang pulang kerja. Dia datang ke rumah, dia masuk, dia langsung duduk di ruang tamu. Lalu dia buka tas, dia buka HP, dia main-main HP mungkin jawab. Karena mungkin sibuk dan capek pada waktu itu. Lalu mungkin dia rasa, kok ini istri nggak nongol-nongol. Lalu dipanggil lah istrinya, hey! Situ kagak ngerti di sini sudah datang. Istri di rumah yang di belakang lagi main handphone juga. Naik saudara. Ya, ini suami ngegas. Mungkin apakah dia kerjanya di bengkel motor, bengkel mobil gitu ya, yang sering dengar gas gitu ya. Akhirnya istrinya itu lagi nyautin lagi. Hey, situ emangnya nggak punya kaki? Kalau situ lapar ke sini. Emangnya anak kecil? Hey, situ nggak sadar, situ tuh istri, sini suami, situ harus layani sini dong. Loh, kalau situ mau ke sini, ya ke situ ke sini. Wah, iya, pokoknya situ sini. Akhirnya, aduh, nggak karu-karuan. Itu karena apa? Karena masing-masing nggak ada kerendahan hati untuk minta maaf. Rasanya kalau minta maaf itu, aduh, menurunkan harga dirinya. Dan di antara mereka nggak ada yang mau mendahului untuk meminta maaf atau memberi maaf. Saudara-saudara, selain pribadi Yesus dapat kita juga lihat contoh dalam Alkitab, ada satu ketaatan yang dimiliki oleh seorang pribadi yang namanya Maria, saudara. Ya, Maria ini memiliki ketaatan yang patut kita teladani. Kita tahu kisahnya bahwa satu kali malaikat datang menjumpai Maria dan malaikat menyampaikan pesan dari sorga bahwa Maria, kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak. Pada waktu itu Maria sempat menyampaikan satu pertanyaan kepada malaikat. Bagaimana mungkin saya bisa hamil, saya bisa melahirkan anak, wong saya belum bersuami. Saya belum memiliki suami. Lalu malaikat menjelaskan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus bukan karena seorang laki-laki. Akhirnya dalam Lukas 1 ayat 37 Maria cuma bilang begini, saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, orang yang rendah hati akan memiliki hati yang taat sebagai hamba. Lalu mungkin ada yang bertanya, waduh bagaimana ini? Saya mau belajar rendah hati taat sebagai hamba. Tapi saya sudah terlanjur kaya.
Saya punya anak buah banyak, ini bagaimana saya suruh jadi hamba. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan bicara status sosial. Ini bukan bicara tentang hal yang lahiriah, tapi bicara tentang sikap hati seseorang. Saya pernah mendengar kesaksian bahwa di Bandung sana, di gereja kita, ada satu pelayanan, yaitu pelayanan bantuin tukang parkir. Ya, jadi ada seorang bapak, dia adalah bos, saudara. Tapi dia dia mau melayani, dia rindu melayani, tapi dia pikir saya bawa renungan kagak bisa, nyanyi falas, doa macet-macet. Aduh apa gitu ya, saya mau melayani apa gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya dia, boleh juga tuh, saya bantuin, parkirin orang-orang yang datang beribadah. Lalu dia bantu parkir, saudara. Ya, bantu parkir, dia datang paling awal dan dia pulang paling akhir. Yang dia parkirin mungkin mobilnya, ya mobil-mobil sederhana, mobil-mobil yang mahal juga ada. Tapi sebetulnya dia datang dengan mobil yang mewah. Tapi itu tidak membuat dia menjadi harga dirinya anjlok gitu, gara-gara dia melayani orang yang parkir dengan mobil yang ya umurnya sudah tua. Saya percaya bahwa kerelaan dan taat melayani harus kita miliki. Dan pertanyaannya adalah apakah kita sudah memiliki sikap yang mau taat, saudara. Orang yang mau taat itu tidak sungkan untuk melayani. Ya, mungkin dipikir kalau melayani itu repot, ya. Bahkan orang yang taat, orang yang rendah hati, rela berkorban. Kenapa? Karena dia punya satu prinsip dan kebenaran. Bahwa ketika bisa ikut melayani itu adalah sebuah kehormatan. Bukan menjadi satu beban dan membuat dia akhirnya menjadi merasa direpotkan. Dan poin yang ketiga, saudara, yang kita bisa belajar dari kitab Filipi 2 adalah kita garis bawahi kalimat sampai mati. Sampai mati di sini ini bicara tentang sesuatu yang konsisten. Kerendahan hati yang konsisten sampai akhir. Seseorang dapat dikatakan berhasil dalam perjalanannya bukan karena hanya dilihat dari saat langkah awalnya yang baik, saudara. Tetapi juga kita harus lihat ditentukan oleh langkah akhirnya. Dan Yesus memberikan teladan bahwa sampai akhir hidupnya, dia berjalan dalam kehendak Bapa di dalam apa? Di dalam ketaatan dan kerendah hatian. Saya pikir ada satu momen di mana pada waktu Yesus disalib, dia diolok-olok, dia dihina, dia diludahi, dia ditendang. Kalau seandainya di sana disalib itu yang jadi Yesus itu saya mungkin saya tergoda untuk balas. Tetapi Yesus tetap rendah hati sampai akhir. Dia tidak membalas, bahkan dia memberkati, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ada kalanya saudara orang berubah setia, tidak menjaga hatinya dan berubah menjadi tinggi hati ketika Tuhan mulai pakai hidupnya. Ketika Tuhan mulai percayakan berkat-berkat jasmania di dalam kehidupannya. Ada contoh teladan yang baik yang bisa kita belajar dari seorang Yohanes Pembaptis, saudara. Kita bisa belajar dari teladan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang sukses. Seorang yang dihormati. Dia seorang yang banyak muridnya, saudara. Dia seorang yang dikagumi, saudara. Yohanes Pembaptis sudah terkenal sebelum Yesus ada, sebelum Yesus memulai pelayanannya. Alkitab menulis dalam Lukas 7 ayat 28, aku berkata kepadamu, Yesus bicara bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seorang Yohanes menyadari bahwa sehebat-hebatnya dia tahu menempatkan diri ketika apa? Dia diperhadapkan dengan Yesus. Ketika dia diperhadapkan dengan Tuhan, Markus 1 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini, ini ungkapan dari seorang Yohanes. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, kalau misalnya kita
eh, merenungkan kalimat membungkuk dan membuka tali kasutnya, ini bicara sikap kerendahan hati dari seorang Yohanes. Ketika dia melakukan, ketika membuka tali kasut adalah tugas dari seorang bujang yang paling amatiran, saudara. Tugas yang terlalu remeh, tugas yang mungkin ini adalah bujang yang paling amatir. Tetapi dia bilang, untuk itu pun ketika aku melakukannya buat Yesus, aku merasa gak pantas. Aku merasa nggak layak. Walaupun dia adalah seorang yang sangat dikagumi, muridnya banyak, pengagumnya banyak. Tapi ketika dihadapkan kepada Yesus, dia bilang, aku tidak layak. Saudara, kadang ini bukan semua. Ada misalnya pendeta. Pada waktu dia belum terkenal, hatinya melayani, hatinya sungguh-sungguh rendah hati. Tapi ketika dia mulai dipakai oleh Tuhan, dia diangkat, makin banyak dikasih kesempatan bicara di mana-mana, diundang ke mana-mana. Maka mulai bergeser, saudara. Inilah godaan seorang manusia. Asalnya rendah hati, dia mulai tinggi hati yang dulunya melayani, sekarang keinginannya adalah dilayani. Ketika datang, biasanya saya kemarin sempat ngobrol sama salah satu pendeta tamu yang datang ke sini, bahwa kadang-kadang pendeta itu dibagi dua. Jadi pendeta yang datangnya itu sering on time, ya, yang ikut dari awal, ikut puji-pujian. Tapi ada juga pendeta yang datangnya itu bikin deg-degan panitia, katanya. Apalagi kalau KKR itu bikin deg-degan panitia. Aduh, telepon IKI, pikir di mana pembicara. Bukan karena macet, bukan karena macet. Kalau sekali, dua kali mungkin macet, mungkin ada keperluan. Tapi kalau setiap datang ibadah, apalagi ke KR, datangnya pas pisan itu. Waduh, itu katanya, itu pendeta yang ditunggu-tunggu, bukannya Tuhan yang ditunggu-tunggu. Karena ketika pendeta itu datang, semua mata terpusat kepada, oh ini tuh pembicaranya. Tapi ini enggak semua, ada oknum, saudara. Saudara, ini kasih Tuhan. Ketika Yohanes melihat bahwa orang-orang mulai beralih menjadi pengikut Yesus, dia tidak merasa tersaingi atau berusaha mempertahankan nama besarnya supaya pusat perhatian tetap ada dalam dirinya. Tapi semua pusat perhatian dialihkan kepada Yesus, karena hanya Yesus yang layak menerima segala pujian. Karena hanya Yesus yang layak menerima segala kemuliaan. Manusia tidak layak menerima itu. Karena semua adalah pemberian Tuhan. Pemusik bisa bersiap-siap. Dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes bilang begini, dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Saudara, adakah kita rindu memiliki sifat yang rendah hati dan gaya hidup yang sederhana seperti Yesus? Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Saudara, di Alkitab kita yang tebal ini, ada banyak janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan janjinya ketika Allah yang berjanji, dia sanggup menggenapi janji. Ketika kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengar sama-sama hari ini, maka ada satu pelajaran bahwa ketika Tuhan, kita rindukan Tuhan, aku dapat janji Tuhan. Dan ketika firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang rendah hati, maka Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Saya percaya Tuhan yang melihat hati itu adalah Tuhan yang akan memenuhi janjinya kepada orang-orang yang rendah hati. Seberapapun pencapaian saudara, seberapapun kebaikan-kebaikan Tuhan yang saudara boleh nikmati, maukah kita menyadari bahwa Tuhan, aku sadar, itu semua bukan karena kebaikanku. Itu bukan karena hebatnya aku.
Bukan karena aku sekolah di luar negeri. Bukan karena aku keturunan anak orang kaya. Tapi aku tahu itu semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin.